Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini adalah pertemuan pertama kita pada live teaching. Namun sebenarnya ini adalah pertemuan ketiga kita pada BDR atau belajar dari rumah. Nah, di sini saya akan bahas dulu sub materi kita yang akan kita pelajari di semester 5 untuk kalian kelas 12. Nah, yang pertama adalah sifat koligatif larutan yang sekarang telah berlangsung. Kemudian bab kedua itu adalah reaksi redoks dan elektrokimia. Dan bab terakhir adalah tentang kimia unsur. Nah, langsung saja sifat koligatif larutan. Apa sih itu sifat koligatif larutan? Jadi sifat koligatif larutan adalah sifat dari larutan yang tidak dipengaruhi oleh jenis zat terlarut. Namun, dipengaruhi oleh jumlah partikel dari zat terlarut tersebut. Nah, sifat koligatif larutan dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah penurunan tekanan uap larutan atau delta P, kemudian kenaikan titik didih larutan atau delta TB, berasal dari bahasa Inggris yaitu boil. Yang ketiga adalah penurunan titik beku larutan atau delta TF, dari bahasa Inggris juga yaitu freezing. Dan yang terakhir adalah tekanan osmotik yang disimbolkan dengan V. Namun kali ini fokus utama kita adalah tentang penurunan tekanan uap larutan. Nah, untuk indikator pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, siswa mampu menjelaskan konsep penurunan tekanan uap larutan. Yang kedua, menghitung nilai tekanan uap larutan, non-elektrolit, dan elektrolit. Dan yang terakhir, siswa mampu menjelaskan aplikasi dari tekanan uap larutan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, langsung saja. Apa sih itu menguap? Kondisi apa yang dikatakan menguap? Nah, menguap itu adalah kondisi di mana zat cair mengalami transisi perubahan menjadi uap. Nah, namun menguap itu tidak pada suhu titik didihnya. Artinya, di setiap suhu dapat terjadi penguapan. Saya misalkan, kalian menjemur pakaian. Nah, pakaian yang dijemur ditarik matahari, yang artinya di situ ada energi panas, pakaian kalian itu akan kering. Artinya apa? Air di dalam pakaian itu akan menguap. Namun, apakah mungkin suhu dari penjemuran kalian itu 100 derajat Celcius seperti titik didih air? Tidak ya. Jadi yang namanya menguap itu adalah kondisi di mana air cairan berubah menjadi gas di segala suhu. Artinya bukan di titik didihnya. Itulah yang membedakan antara menguap dan mendidih. Namun lebih lengkapnya di pertemuan berikutnya kita akan mengupas tuntas apa sih perbedaan menguap dan mendidih tersebut. Nah, kemudian kita lihat di sini. Jadi di sini adalah ilustrasinya. Saya contohkan, kalian mau menguapkan air murni seperti gambar di A. Kemudian kalian mau menguapkan air yang diberi pelarut. Pelarut yang diberi zat terlarut berupa yang merah-merah ini adalah zat terlarut. Kita lihat. Pelarut murni yang kita didihkan itu pelarutnya menguap lebih banyak dan lebih cepat dibandingkan gambar B yang larutan itu mengandung pelarut dan zat terlarut, di mana molekul zat terlarut ini menghambat penguapan dari pelarut. Artinya apa? Artinya tekanan uap pelarut jauh lebih besar daripada tekanan uap larutan. Sehingga ini dikatakan penurunan. Apa yang turun? Tekanan uap larutan. Artinya lebih kecil daripada tekanan uap pelarut murninya. Oke, ini juga ilustrasi berikutnya. Kita lihat. Air murni, tekanan uap jenuhnya itu 23,76. Kemudian yang berikutnya, larutan glukosa, artinya sudah ada air dengan zat terlarut glukosa. Tekanan uap jenuhnya turun menjadi 23,34. Berikutnya juga dengan urea. Artinya apa? Penambahan zat terlarut dapat menurunkan tekanan uap jenuhnya. Nah, ini lihat, ini adalah di suhu yang sama. Di suhu yang sama dengan penambahan zat terlarut, tekanan uap jenuh larutannya itu akan turun. Oke, kita masuk ke contoh.
Nah, ini ada diberikan 5 jenis gambar, di mana gambar tersebut itu berbeda-beda jumlah zat terlarutnya. Kita lihat. Pertanyaannya adalah, larutan yang memiliki tekanan uap terbesar dan terkecil adalah. Nah, otomatis kita sudah bisa selesaikan. Tekanan uap terbesar pasti yang memiliki zat terlarut paling sedikit. Sedangkan tekanan uap yang paling kecil memiliki konsentrasi atau jumlah zat terlarut yang paling besar. Maka untuk tekanan uap terbesarnya itu yang paling tepat adalah gambar nomor 5. Sedangkan untuk yang paling kecil itu lebih tepatnya gambar nomor 4 karena paling banyak zat terlarutnya. Maka jawaban yang tepat kalian pilih adalah E. Ini penjelasannya. Oke, saya lanjutkan. Untuk tekanan uap larutan ini kita memakai persamaan dari Searle. Nah, Searle mengatakan bahwa tekanan uap larutan itu sama dengan fraksi mol zat pelarutnya dikali dengan tekanan uap murni dari air. Nah, ini menurut Searle, di mana XP itu kita sudah belajar itu adalah mol pelarut dibagi mol totalnya, artinya mol terlarut ditambah mol pelarut. Nah, di sini juga berlaku untuk penurunan tekanan uap untuk zat non-elektrolit. Nah, di sini kita plot, maka menjadi penurunan tekanan uapnya menjadi XT dikali P0 atau fraksi mol terlarut dikali tekanan uap murninya. Oke. Apa yang membedakan antara tekanan uap larutan non-elektrolit dengan elektrolit? Nah, yang membedakan itu adalah di jumlah partikelnya. Kita lihat di sini. Nah, jumlah partikel untuk larutan elektrolit itu jauh lebih besar dibandingkan jumlah partikel zat non-elektrolit. Kita lihat. Nah, maka rumusnya di sini dibubuhi yang namanya faktor Van Hoff. Apa itu faktor Van Hoff? Itu adalah besaran yang dapat mengubah jumlah partikel dalam zat terlarut. Nah, makanya di sini rumus delta P-nya menjadi P0 dikali NT kali I per NT dikali I. Kenapa NP-nya tidak kita bubuhi faktor Van Hoff? Karena yang berpengaruh di faktor Van Hoff itu hanya zat terlarut, bukan zat pelarut. Oke. Nah, jadi rumus dari faktor Van Hoff sendiri itu adalah 1 ditambah N kurang 1 dikali alfa, di mana alfa itu adalah derajat ionisasi dan N itu adalah banyaknya ion yang terbentuk oleh tiap molekul zat terlarut. Nah, saya kasih contoh di sini. Larutan itu dibagi menjadi 3 pada umumnya. Yang pertama adalah larutan elektrolit kuat. Larutan elektrolit kuat, nilai alfanya itu mendekati 1. Artinya apa? Kalau nilai alfanya mendekati 1, kita kembali ke rumus, maka nilai alfa mendekati 1, maka I akan sama dengan N di rumus yang ini. Benar ya? Oke. Contoh elektrolit kuat itu apa? Contohnya adalah ada asam kuat, ada basa kuat, ada garam dari asam kuat dan basa kuat. Kemudian contohnya itu ada HCl, itu adalah asam kuat, ada H2SO4 juga asam kuat. Contoh basa kuat apa? Ada NaOH. Kita contohkan. Artinya apa? Ketika elektrolit kuat ini zat terlarutnya kita larutkan di dalam air, dia akan terionisasi menjadi ion-ionnya. Saya contohkan. H2SO4 itu adalah satu molekul. Ketika kita larutkan ke dalam air, maka akan menjadi ion-ionnya. Apa saja ion yang dihasilkan? Itu adalah ion 2H positif. Bisa kalian lihat di sini. Ada 2H positif ditambah SO4 2-. Berarti berapa ion yang dihasilkan? 2 dari si H positif dan 1 dari SO4 2-. Maka molekul yang dihasilkan atau ion yang dihasilkan itu ada 3. Nah, sudah jelas ya, awalnya dia 1 molekul menjadi 3 molekul. Akibat apa? Akibat dari jenis larutannya itu adalah elektrolit kuat. Nah, bagaimana dengan elektrolit lemah? Elektrolit lemah itu adalah zat elektrolit atau larutan yang dia terionisasi sebagian. Elektrolit kuat terionisasi sempurna, sedangkan elektrolit lemah itu terionisasi sebagian.
Berapa nilai alfanya? Nilai alfanya itu antara 0 sampai 1. Namun pada umumnya nilainya itu sangat kecil mendekati 0. Contohnya ada siapa saja di elektrolit lemah? Ada asam lemah, ada basa lemah, kemudian ada ada garam yang berasal dari asam lemah, basa kuat, dan sebagainya. Contohnya apa? Yang paling famous itu ada asam cuka atau CH3COOH, kemudian ada asam fluorida atau HF, ada NH3 atau NH4OH. Saya contohkan. Nah, kalian bisa lihat perbedaan antara reaksi elektrolit ionisasi elektrolit kuat dengan ionisasi elektrolit lemah. Ionisasi di elektrolit lemah itu menggunakan panah bolak-balik. Artinya apa? Ionisasinya sebagian setelah dia terionisasi, namun ada molekul yang tersisa, artinya kembali lagi, kemudian terionisasi lagi. Kita lihat, CH3COOH itu terionisasi sebagian menjadi CH3COO- ditambah H positif. Apakah N yang dihasilkan sama dengan 2? Belum tentu, karena yang terionisasi hanya sebagian. Artinya sebagian apa? Artinya setelah kita larutkan di dalam air, masih ada molekul CH3COOH yang tersisa dan dia akan kembali lagi kemudian mengion lagi. Maka tergantung harga alfanya untuk elektrolit lemah dan diplot dimasukkan ke dalam rumus faktor Van Hoff. Nah, bagaimana dengan non-elektrolit? Larutan non-elektrolit itu tidak akan terionisasi jika kita larutkan ke dalam air. Contohnya apa? Karena harga alfanya itu sama dengan 0. Maka kalau kita plot di dalam rumus, kalau harga alfanya itu sama dengan 0, maka I sama dengan 1. Artinya 1 itu tidak kita masukkan ke dalam rumus. Contohnya apa untuk zat non-elektrolit? Ada semua jenis gula. Gula ini apa? Ada monosakarida, ada disakarida, dan polisakarida. Kemudian semua jenis pupuk. Apa aja itu pupuk? Yang paling sering itu adalah urea. Apa rumus urea? Itu adalah CONH2 dua kali. Kemudian semua jenis alkohol, misalnya etanol, butanol, itu adalah semua jenis non-elektrolit. Nah, jika kita buat kepersamaan reaksi, C6H12O6 ini adalah glukosa, termasuk ke dalam jenis gula, kita larutkan ke dalam air, tidak akan terionisasi. Oke. Kita langsung masuk ke contoh berikutnya. Nah, contoh berikutnya ini data yang bisa kita lihat. Yang diketahui itu adalah MR dari pelarut Y adalah 3 dan MR dari zat terlarut X adalah 10. Jika dalam 2 gram zat X, artinya zat X-nya itu ada 2 gram dan zat Y-nya 90 gram. Katanya tekanan uap murni larutan atau penol itu adalah P. Maka yang ditanya adalah penurunan tekanan uap larutan tersebut adalah. Nah, di sini adalah P0 sama dengan P. Maka kita masukkan ke rumus hukum Raoult itu, delta P sama dengan P0 dikali XT. Kita langsung masukkan angkanya, di mana P0-nya itu sama dengan P. Kemudian NT-nya itu gram zat terlarutnya, yaitu X. 2/10. Kemudian untuk mol zat pelarutnya, gramnya itu 90 per mr-nya. Nah, didapatkan hasilnya itu delta P-nya sama dengan 1/151 P. Nah, jawaban yang tepat kita pilih adalah C. Nah, ini untuk contoh nomor 2. Nah, yang terakhir, aplikasi. Jadi, setiap ilmu itu pasti ada penerapannya di kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi aplikasi dari tekanan uap di dalam kehidupan sehari-hari yang pertama itu adalah laut mati. Yang kalian tahu laut mati itu adalah laut yang kadar garamnya sangat tinggi. Apa yang mengakibatkan karena kadar garamnya sangat tinggi itu mengakibatkan jika kita berenang di laut mati kita akan terapung. Nah, itulah yang dimanfaatkan oleh orang kebanyakan sekarang membuat kolam apung yang di dalamnya ditambah zat terlarut berupa garam sehingga kita bisa mengapung di dalamnya. Itu termasuk penerapan dari penurunan tekanan uap. Nah, jadi sudah selesai pembahasan kita hari ini dan kita akan lanjutkan untuk penugasan dan kemudian latihan-latihan soalnya di psikologi yang telah saya upload juga. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.